Baik, selamat malam Mas Adin. Senang sekali bertemu dengan Mas Adin hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, Baik, alhamdulillah baik. alhamdulillah baik. Kalau Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Baik, Mas Adin, gini Mas Adin, saya sudah mendengar banyak hal positif dari Mas Adin. Terus guru-guru bilang nih, kamu adalah siswa yang mempunyai potensi besar, terutama di bidang pelajaran fisika dan matematika. Saya juga dengar kamu juga aktif dalam berorganisasi maupun kegiatan sekolah seperti menjadi ketua kelas. Benar begitu Mas Adi? Iya Pak, kadang saya merasa harus membantu teman-teman di kelas dan menyelesaikan tugas organisasi. Wah, luar biasa Mas Adi. Itu menunjukkan bahwa Mas Adi mempunyai semangat tinggi dan tanggung jawab yang besar. Semua ini adalah modal penting Mas Adi untuk sukses. Tetapi saya juga dengar kamu merasa tertekan dengan banyaknya tugas. Apakah benar Mas Adi? Iya Pak, terkadang saya merasa sulit membagi waktu antara belajar, organisasi, dan teman-teman. Semua terasa begitu banyak. Gitu Pak. Oke, saya mengerti Mas Adi. Terkadang terlalu banyak tugas memang bisa membebani Mas Adi. Kabar baiknya kita bisa bersama-sama mencari cara untuk mengelola waktu dan mengurangi tekanan ini. Bagaimana menurut? Menurut saya sangat membutuhkan itu Pak. Saya ingin tahu bagaimana cara menyeimbangkan semuanya. Tapi yang saya lihat dari Mas Adi, yang perlu kita bahas yaitu pengelolaan waktu dari Mas Adi yang tertekan dan tekanan terhadap ekspektasi Mas Adi yang Mas Adi hadapi. Apakah Mas Adi setuju dengan itu? Kalau misalnya kita membicarakan tentang pengelolaan waktu yang dialami Mas Adi. Iya Pak, itu yang paling saya rasakan. Oke, bagaimana kalau kita mulai dengan pengelolaan waktu dulu? Kamu bilang kan sering merasa kewalahan nih antara belajar dan tugas organisasi. Bagaimana biasanya Mas Adin mengatur waktu? Saya seringnya membuat daftar tugas sih Pak, tapi terkadang semuanya jadi menumpuk dan saya bingung harus mulai dari mana. Oh, jadi ya begitu ya Mas Adin. Oke, baik Mas Adin. Kita akan coba cari cara yang lebih struktur untuk mengatur waktu. Apa Mas Adin sudah mencoba membuat jadwal harian? Pernah? Bingung sih Pak, tapi sepertinya itu bisa membantu. Oke, ya kita akan coba membuat jadwal yang fleksibel, namun teratur. Selain itu kita juga bisa mencoba nih teknik manajemen stres agar kamu tidak merasa terbebani. Jadi Mas Adin, saya ajari dengan cara memanajemen stres biar Mas Adin tidak terbebani oleh tugas-tugas dan tugas yang lain seperti organisasi seperti itu. Bagaimana Mas Adin? Saya rasa cukup teratur dalam menyelesaikan tugas Pak. Hanya saja saya merasa lebih fokus pada akademik dan sering mengabaikan kehidupan sosial saya. Begitu ya. Bagus. Kamu punya kemampuan untuk mengatur tugas dengan baik. Sekarang bagaimana dengan kehidupan sosialmu? Apa yang membuatmu merasa kurang percaya diri di antara teman-teman dan dijauhi teman-teman? Saya sering merasa teman-teman menganggap saya terlalu serius dan tidak cukup bisa bersenang-senang seperti mereka. Oh, jadi tidak mempunyai ruang waktu ya Mas Adin? Iya. Penting menemukan keseimbangan Mas Adin. Kamu bisa tetap fokus pada prestasi akademikmu, tapi juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan teman-temanmu. Itu akan membantu kamu merasa lebih diterima dan mengurangi rasa terisolasi. Oke, jadi sini kita akan susun langkah-langkah konkret untuk membantu Mas Adin mengatur waktu lebih baik dan menyeimbangkan kehidupan akademik serta sosial. Mari kita mulai dengan membuat jadwal harian dan menetapkan waktu untuk kegiatan sosial bersama teman-teman. Gimana Mas Adin? Baik Pak, saya siap untuk mencobanya. Oke, bagus Mas Adin. Saya yakin kamu bisa melakukan ini adalah langkah-langkah awal yang kita akan evaluasi lagi
setelah beberapa waktu jika ada tantangan kamu bisa datang kembali untuk mendiskusikannya. Kalau Mas Adin mempunyai manajemen yang bagus, mungkin nanti Mas Adin tidak kesini lagi tidak apa-apa, karena mungkin ini adalah dukungan positif dari saya, yaitu dengan cara memanajemen pengelolaan waktu dengan baik. Jadi kita pilih dulu nih membuat jadwal, seperti Mas Adin mau bermain kapan, terus untuk belajar difokuskan ke akademiknya dulu, terus fokus olimpiade, dan bilang ke teman-teman kalau mau membutuhkan waktu untuk ikut olimpiade, dan setelah itu bisa bersenang-senang nih Mas Adin kalau kita sudah fokus sama tujuan kita terlebih dahulu. Seperti itu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya merasa lebih percaya diri setelah sesi ini. Oke, sama-sama Mas Adin. Semoga sukses dan ingat selalu menjaga keseimbangan antara belajar dan bersosialisasi. Emang belajar dan sosialisasi itu tidak bisa dijadikan satu, dikarenakan sangat beda tujuan. Jadi Mas Adin kan lebih positif bertujuan di akademik ya. Untuk sosialisasi kan juga masih ada waktu banyak gitu. Jadi nggak perlu fokus ke sosialisasi dulu. Jadi yang diperlukan yaitu lebih ke akademik dulu, dan kalau untuk sosialisasi bisa dengan teman, bimbel Mas Adin juga bisa. Terus kalau untuk dijauhi teman, Mas Adin juga bilang bilang ke temannya kalau mau ujian atau ada kegiatan ini itu, biar teman Mas Adin tidak mengira kalau Mas Adin itu sok sibuk dan menjauhi Mas Adin. Jadi seperti itu Mas Adin. Apakah ada sanggahan dari Mas Adin sebelum sesi ini berakhir? Saya rasa sudah cukup Pak, saya sudah merasa terbantu sekali. Oke Mas Adin, terima kasih Mas Adin. Kalau ada bantuan bisa disini lagi. Terima kasih. Terima kasih.